Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Gia yang akhirnya akan bertemu dengan ayahnya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Nenek Tara yang datang ke rumah keluarga Saputra ya kawan-kawan untuk mencari keberadaan Gia. Namun Gia memang sudah tidak ada di sana sehingga Nenek Tara dan Jaka pun akhirnya diusir oleh Bu Lestari dan juga Citra. Namun pada saat itu Makas ternyata ada di sekitar situ dan mendengar ketika Nenek Tara berteriak-teriak memanggil nama Gia, sehingga akhirnya Makas pun menghampiri mereka ya kawan-kawan. Pada saat itu Makas mengatakan bahwa dirinya adalah teman dari Gia dan juga Aslam, sehingga Makas pun saat itu menawarkan bantuan untuk membantu Nenek Tara dan Jaka mencari Gia ya kawan-kawan. Namun tiba-tiba Nenek Tara pun mengatakan jika mereka harus ke rumah sakit karena memang ayah Gia saat ini sedang berada di rumah sakit akibat kecelakaan. Sesampainya di rumah sakit saat itu Makas pun bertemu dengan ayah Gia ya kawan-kawan, dimana di sana ayah Gia selalu menjelek-jelekan Gia di depan Makas. Namun Nenek Tara selalu memarahi Ujang ya kawan-kawan, bahkan mengatakan bahwa setelah mengalami kecelakaan otak Ujang sedikit miring. Hal itu pun dimaklumi oleh Makas ya kawan-kawan. Dan saat itu Makas juga membayar semua biaya pengobatan dari Pak Ujang. Semua itu Makas lakukan tentunya untuk membuat Gia terkesan kepada Makas, dan Gia pun beralih menjadi jatuh cinta kepada Makas. Namun Makas beralasan jika dirinya membantu keluarga Gia karena Gia telah membantu Makas, dan jika mungkin pada saat itu Gia tidak menyelamatkan Makas, mungkin saja Makas tidak akan berdiri di hadapan Nenek Tara saat itu, karena Makas bisa saja telah meninggal dunia. Setelah itu Makas pun berpamitan ya kawan-kawan kepada keluarga Gia dan mengatakan bahwa Makas akan pergi untuk mencari Gia dan juga Aslam. Makas teringat bahwa Aslam dan juga Gia akan pergi ke panti asuhan atau ke yayasan ya kawan-kawan, sehingga Makas pun akhirnya menyusul Gia ke sana. Saat itu Gia sedang mengajar anak-anak, dan ketika Makas datang malah anak-anak meminta makanan kepada Makas, sehingga Makas pun harus memberikan makanan dulu kepada mereka. Setelah itu Makas baru berbicara kepada Gia bahwa kedatangannya ke yayasan itu karena Makas ingin memberitahu Gia bahwa ayahnya mengalami kecelakaan dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saat itu Gia pun meminta kepada Makas untuk mengantarkannya ke rumah sakit ya kawan-kawan, tempat di mana ayahnya dirawat. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Gia dan juga Makas terlihat sudah berada di sebuah rumah sakit. Saat itu Gia berlari ya kawan-kawan untuk segera menemukan ayahnya.
Saat itu Makas pun mengarahkan Gia untuk menuju ke kamar rawat Pak Ujang ya kawan-kawan, dan pada akhirnya Gia pun masuk ke dalam kamar tersebut. Ya, saat itu Gia benar-benar sangat khawatir ya kawan-kawan dengan keadaan dari ayahnya itu, karena memang kondisinya cukup memprihatinkan. Kakinya patah satu ya kawan-kawan. Namun Pak Ujang masih tetap saja galak dan menganggap Gia tidak pernah ada. Bahkan pada saat Aslam saat itu video call dengan Gia, saat itu Aslam mengatakan jika dirinya akhirnya mendapatkan pekerjaan meskipun hanya menjadi seorang badut ya kawan-kawan. Gia pun sangat bersyukur. Gia terlihat sangat bangga dengan apa yang Aslam kerjakan. Bahkan saat itu Gia memamerkannya kepada Caka, Nenek Tara, dan juga Pak Ujang. Namun Pak Ujang saat itu merendahkan pekerjaan Aslam. Pak Ujang mengatakan bahwa badut aja bangga. Ya, itu menandakan bahwa Pak Ujang sebenarnya tidak menyukai pekerjaan Aslam ya kawan-kawan. Apalagi setelah sebelumnya Pak Ujang ditolong oleh Makas yang ternyata adalah seorang pengusaha yang cukup ternama. Sehingga hal ini menimbulkan pikiran dari dalam hati Pak Ujang ya kawan-kawan untuk mempersatukan Gia dan juga Makas. Wah, benar-benar nanti ini ujiannya benar-benar sangat luar biasa ya kawan-kawan. Ya, ujian cinta Gia dan juga Aslam dari Rati maupun dari Makas memang akan selalu datang ya kawan-kawan. Namun semoga saja kekuatan cinta Gia dan juga Aslam tidak akan pernah goyah, dan bahkan satu-satunya kekuatan yang mereka miliki adalah kekuatan cinta, karena mereka saling percaya dan juga saling meyakini bahwa di antara mereka tidak akan ada yang berkhianat dan tidak akan pernah ada yang akan mendua ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Hidayah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.55 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.